Shalom, selamat pagi adik-adik dan Bapak Ibu semua. Hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2020, kita merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu yang bertemakan Tampillah Maju. Sebagai anak-anak Tuhan, sudah seharusnya kita menjadi berkat di sekeliling kita dan menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Mari saat ini saya undang kita semua untuk memuji Tuhan, mengatakan dengan tulus dalam hati kita bahwa Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Haleluya Yesus. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, guiding three-person, blessed Trinity. Kau suci, suci Tuhan. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namanya. Segala pujian bagi segenap hati kami Tuhan, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi dan berseru, kuduslah Tuhan Bapa. Segala puji bagi-Mu, pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi dan berseru, kuduslah Tuhan Bapa-Mu. Kau suci Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci Kau Tuhan. Suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung. Segala puji bagi-Mu, segala pujian
kan berseru, kan berseru, kuduslah Tuhan Bapa, segala puji pujian bagimu, segenap nafas muliakan surga dan bumi berlalu dan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan Amin, amin Tuhan. Kudus dan besar namamu Tuhan. Biar Tuhan pada hari ini Tuhan, setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami, setiap sembah yang keluar dari mulut kami, kami musbahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Semua yang percaya katakan, amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau meninggikan nama Tuhan, dan kita mau bersinar bagi Tuhan dimanapun kita berada. Bersinar bagimu Tuhan. Telah membuktikan kasih-Mu padaku, itu yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu.
buat Tuhan kita. Yes. Oke, jadi adik-adik, saat kita mau tampil maju buat Tuhan, itu pasti ada halangannya, ada godaannya. Tapi kita percaya kita bisa kalahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo kita mau sama-sama angkat pujian. Kita bilang sama iblis yang merayu kita, yang menggoda kita. Kita bilang di dalam nama Tuhan Yesus. Saat iblis merayu, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayu, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis meraihku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi katakan, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari adik-adik kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan mari jadikan kami bait sucinya Tuhan. Mari pakai kehidupan kami. Haleluya Yesus. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa
adik-adik semuanya, selamat pagi. Senang sekali pagi ini Tante Eti bisa bagikan firman Tuhan buat adik-adik semuanya. Adik-adik, hari ini adalah hari istimewa. Hari di mana kita merayakan Hari Nasional Anak Sekolah Minggu. Nah, pasti ada yang ingin Tuhan sampaikan di Hari Nasional ini buat adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah, di mana kami boleh datang untuk dengar firman Tuhan. Tolong kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema Harnas tahun ini adalah tampillah maju. Tapi sebelum Tante Eti menyampaikan firman Tuhan, apakah adik-adik pernah mendengar seperti ini? Perkataan seperti ini dari teman kalian, seperti ini. Kamu kan jelek, nggak mungkin kamu bisa tampil di panggung. Suara kamu aja false. Terus ada yang bilang begini, dasar kamu anak bodoh. Ada juga loh, mungkin dengar dari orang tua kamu. Kamu bukan anak yang membanggakan. Kamu bikin malu mama papa. Atau mungkin pernah tidak dapat kalimat seperti ini dari guru kamu. Kamu kok gak ngerti-ngerti ya? Ibu sudah ajarin kamu sampai 4 kali, 5 kali. Dasar otaknya padat kali ya. Begitu. Pernah gak dengar kata-kata seperti itu? Pernah ya, dan itu pasti menyakitkan. Nah, anak-anak, selama anak-anak ada di dunia, kata-kata itu bisa kalian dengar. Tapi Tuhan mau anak-anak tampil maju. Tampil maju untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Tapi bagaimana? Aku kan tidak pintar berbicara. Aku kan tidak bisa bernyanyi. Suaraku tidak bagus. Mana mungkin aku bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan lewat pujian? Aku tidak bisa menari. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus meminta anak-anak untuk tampil maju dan melayani, Tuhan akan memperlengkapi anak-anak. Tapi anak-anak mau tidak? Hari ini firman Tuhannya diambil dari Efesus 6 ayat 14 dan selanjutnya. Mari kita baca sama-sama. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan mendapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Anak-anak, Tuhan Yesus mau di Hari Anak Nasional ini, anak-anak sekolah minggu semuanya tampil maju untuk melayani Tuhan. Tapi seperti yang Tante Eti bilang, tidak mudah untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak terbiasa mendengar perkataan yang tadi Tante Eti kasih tahu. Kamu tidak bisa, kamu tidak sanggup, kamu tidak punya keahlian apa-apa. Kamu itu, dari mana kamu mendengar? Dari teman, dari saudara, dari orang tua, dari keluargamu. Kata-kata yang sia-sia itu selalu masuk ke telingamu dan membuat kamu memilih untuk tidak tampil, maju melayani Tuhan. Bagaimana aku yang kecil bisa melayani Tuhan? Bagaimana aku yang lemah bisa melayani Tuhan? Tapi anak-anak, di Hari Nasional Anak Sekolah Minggu di GSCA, Tuhan mau menyampaikan bahwa anak-anak, engkau bisa mengambil bagian terbesar dalam gereja ini untuk melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Kita mau lihat dari kisah Daud. Daud adalah anak bungsu, anak yang masih kecil, anak yang
badannya juga tidak lebih besar dari kakak-kakaknya. Daud disuruh oleh ayahnya Isai pergi kemana? Ke medan perang. Tujuannya untuk melakukan pekerjaan yang ringan anak-anak. Pekerjaannya cuma mengantarkan makanan, roti dan gandum ke lembah Terbatin. Di sana dia harus menemui kakak-kakaknya yang bertubuh besar, yang biasa mengambil bagian atau pekerjaan-pekerjaan besar. Nah, Daud dengan tubuhnya yang kecil, bahkan ditulis masih kemerah-merahan, lucu imut-imut gitu ya. Dia pergi membawa roti dan gandum. Dan ketika dia sampai di lembah itu, dia melihat banyak tentara-tentara Filistin yang mereka menampakkan wajah yang sangat menakutkan. Dia melihat dari kejauhan dan dia lihat semua orang Filistin itu menganggap rendah orang Israel. Bagaimana dengan tentara Israel yang kuat itu? Bagaimana dengan tentara Israel yang hebat itu? Mereka semuanya gemetar anak-anak. Merekanya ketakutan. Ketakutan karena apa ya? Apa kalah banyak? Tidak. Lalu karena apa? Oh, rupanya di tentara-tentara Filistin ada seorang yang tinggi besar. Dia bernama Goliat. Anak-anak, raksasa Goliat ini mengeluarkan kata-kata yang sia-sia setiap hari. Dia katain semua orang Israel. Dia mau menghancurkan orang Israel. Dia bilang, kalau saja orang Israel kalah, maka semuanya akan dibunuh. Semuanya akan dijadikan budak. Akhirnya tentara-tentara Israel hanya ada dalam ketakutan. Nah, anak-anak, berbeda dengan Daud. Daud tidak suka Goliat kata-katain Allahnya. Daud tidak suka Goliat mengejek orang Israel. Dia tidak mau. Tapi tidak ada satupun yang berani melawan Goliat. Semuanya takut dan gentar. Tidak dengan Daud. Daud menunjukkan keberaniannya. Adik-adik, di tengah dia menunjukkan keberaniannya, kakaknya berkata, "Sudahlah pulang. Untuk apa kamu di sini? Aku tahu kamu. Kamu kan tugasnya cuma untuk menjaga kambing domba. Sama siapa kamu menaruh kambing dombamu? Cepat pulang." Anak-anak, itulah perkataan yang keluar dari kakak-kakak Daud. Mereka berpikir, mana mungkin adiknya yang paling kecil, badannya paling kecil, yang cuman tugasnya menjaga domba melawan Goliat. Tapi anak-anak, Tuhan sudah memilih Daud. Daud bertemu dengan Saul dan berkata, "Aku akan maju menghadapi Goliat." Anak-anak, Daud bukan maju supaya dia mendapatkan hadiah dari raja. Orang-orang di situ, tentara-tentara di situ diberitahu, kalau ada yang berani melawan Goliat, maka akan dipilih menjadi keluarganya kerajaan, keluarganya Saul. Boleh menikah dengan anaknya Saul. Tapi Daud tidak berpikir untuk hal itu. Daud hanya tidak suka Allahnya dihina. Daud tidak mau Allahnya diejek. Dia masuk dan menghadap Saul. Tapi kata Saul, bagaimana anak kecil seperti ini menghadapi raksasa? Oh, mungkin kalau aku pakaikan dia baju zirah, aku pakaikan dia ketopong, aku pakaikan pedang yang besar, dia akan menang. Mungkin, kata Saul. Tapi semua benda-benda itu membuat Daud tidak bisa bergerak. Daud sangat kesulitan untuk bergerak. Lalu Daud memilih untuk melepas semua peralatannya dan dia pergi ke sungai mengambil batu. Berapa batu yang diambil, anak-anak? Bukan batu yang besar, anak-anak. Batu-batu kecil. Dia hanya mengambil 5 dari sungai itu. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Dia tidak memerlukan pedang yang tajam. Dia tidak memerlukan alat-alat perang yang besar. Dia hanya memerlukan batu yang kecil dari sungai. Anak-anak, dari cerita ini, Daud memilih sesuatu yang kecil. Berarti Tuhan bisa memakai sesuatu yang kecil yang kamu miliki supaya Tuhan bisa memakai kamu. Anak-anak, Daud pergi menghadap Goliat. Dan di depan Goliat, Daud mendengar perkataan itu lagi. Dia diejek-ejek oleh Goliat. Tapi Daud bilang, kamu datang dengan pedang, aku datang dalam nama Tuhan. Anak-anak, batu itu dimasukkan ke alat ya, seperti ketapel ya, pengali-ali, dilemparkan dan mengenai Daud dahi dari Goliat. Apa yang terjadi? Goliat yang besar itu jatuh, anak-anak. Bukan karena batu ini, tetapi karena ada kuasa yang di dalam Daud. Daud diberikan kuasa untuk mengalahkan Goliat. Dan akhirnya anak-anak, Goliat yang mati itu, Goliat yang terjatuh itu mati di tangan Daud yang kecil. Anak-anak, Tuhan mau anak-anak seperti Daud. Tampillah maju, jangan takut. Walaupun orang mengatakan kamu tidak bisa, aku pingin nari, tapi aku narinya gak bisa. Berusahalah, ingat, Tuhan akan memberikan kamu kekuatan, membuat engkau bisa tampil. Aku ingin menyampaikan firman Tuhan. Ada nih, dalam video yang nanti kita akan tonton, ada yang menyampaikan firman Tuhan. Tante, aku gak berani nyampein firman Tuhan, aku gemeteran. Ingat, Tuhan mau kamu gunakan semua yang ada di dalam dirimu untuk kamu tampil melayani Tuhan. Ada yang bilang kalau dipilih berdoa sama guru sekolah minggu, Tante, aku gak bisa berdoa. Aku tidak bisa berdoa. Ingat, Tuhan mau dari mulutmu engkau menjadi pendoa syafaat. Siapa yang memampukan kamu menjadi pendoa syafaat? Tuhan Allahmu yang disembah oleh Daud dan disembah oleh engkau anakku akan membuat engkau mampu menjadi pendoa syafaat. Engkau mau jadi apa lagi? Tante, aku ingin menjadi koki. Tapi aku gak bisa apa-apa. Berlatihlah, Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar buat kamu. Anak-anakku, satu hal hari ini yang Tante mau sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau memakai kamu maju. Walaupun kamu masih kecil, ada adik-adik yang masih kecil, belum bisa main drum. Tuhan bisa pakai dia menjadi pemain drum di gereja nanti di kemudian hari. Kamu harus berlatih adik kecil. Berlatih terus. Ada yang belum nyanyinya aja belum bisa. Menyebutkan nama masih salah. Tapi dia mau menyanyi memuji Tuhan. Tuhan akan pakai kamu anak-anakku untuk memuliakan Tuhan melalui pujian. Hari ini tampillah maju. Tuhan mau memakai engkau sekalipun engkau punya kelebihannya sedikit. Tuhan mau memakai engkau anak-anakku. Ketahuilah Tuhan mengasihi engkau. Jangan malu. Jangan hanya mendengarkan perkataan dari orang-orang, dari teman-teman, dari saudara-saudaramu, dari orang tuamu perkataan negatif. Tetapi dengarkanlah perkataan firman Tuhan hari ini. Tuhan mau engkau maju karena Tuhan memilih engkau. Engkau maju karena Tuhan beserta engkau. Tuhan akan memperlengkapi engkau anak-anak dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan memberikan anak-anak sekolah minggu keberanian untuk terlibat lebih besar lagi Tuhan
dalam pelayanan di sekolah minggu atau dalam pelayanan di gereja. Meskipun mereka masih kecil, meskipun mereka talentanya masih sedikit, tapi kami mau Tuhan, mereka memiliki keberanian untuk berdiri tegak, tampil maju, mengambil bagian dalam pelayanan mulai di tahun ini. Tuhan berkati dari kelas kecil hingga tunas remaja. Berkati mereka. Kalau saat ini ada perkataan-perkataan negatif yang keluar dari keluarga, dari orang tua, dari teman-teman, dari saudara mereka terhadap mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dipatahkan kuasa-kuasa perkataan sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, pagi ini kita akan mendengar, melihat, menyaksikan setiap talenta-talenta yang sudah kalian tampilkan, kalian kirimkan videonya dan guru-guru sekolah minggu sudah memilih juaranya. Tapi buat semua anak-anak kalian tetap juara. Ya, cuman memang harus ada yang dipilih. Tapi semuanya hebat-hebat. Kita saksikan bersama-sama nanti setelah ini Tante Pras akan menyampaikan siapa pemenangnya. Oke, malaikat juga tahu siapa jadi juaranya, katanya sih. Oke, dan berkati. Damn. Like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed. Damn. Like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed. Down south, hood baby, make all the girls go crazy, Go stupid. But you smart like an A+ student. Right now, looking for your love right now. Pop perky just to start it. Pop 2 goes of purple just to Pop perky just to start it. Pop 2 goes of purple just to warm it. Pop perky just to I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M's in my bank account. 너그리 아니고 가던 게 그냥 가 왜들 그래 서럽게 마리아 마리아 널 위한 마리아 빛나는 밤이야 널 괴롭히지 마 Oh 마리아 널 위한 마리아 뭐하러 안 봐도 돼 이미 아름다운데 Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Hooray! Yesus sayang semua. Yesus sayang sayang mama sayang papa sayang
Kemi sayang Oma, sayang Opa, dan Kemi sayang semua. Oh, pintar. Kambing, sekarang nyanyi kambing. Kambing, 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 kucing, meong, ada jadi aja tendo, tetapi anak kambing, anak kambing, Tetapi anak Tuhan. ya. Tetapi anak Tuhan. Si anak Tuhan, haleluya. Ore. Belah lagi aja coba. Malaikat yang panjang, kayak burung daya, ikan di laut yang mana Tuhan penciptanya. Yeay. Hai teman-teman, namaku Ibel. Hai teman-teman, namaku Ibe. Namaku Mas Lihat kegiatanku gak? Oh guys, aku lagi ngegosok, bantuin mami. Ayo angkat kok matanya itu? Tabrak. Gantian. Ini di sini. Gantian. Ih, kalau diinjak berdua. Mungkin punya bayi kamu. Ini Mimi, aku mau punya bayi fotoin. Teman-teman, kalau teman mau bikin kelia. Siapa mau jus? Saya. Mana jusnya? Mana jusnya? Wow. Ini ada aku. Wow. Bilang apa? Aci. Dia kena mata. Kena mata siapa tuh? Itu cewek cowok. Kamu mau nemenin aku nyanyi gak? Boleh ya? Nah, Yesus sayang semua semua. Yesus sayang semua semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Nama saya Tan. Saya sedang di kebun jonggol. Saya Mau kasih makan mau kasih makanan kan. Selamat Hari Anak Nasional. Tuhan berkati.
panas konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan oleh benda tersebut. Bahan-bahan yang kita butuhkan dalam melakukan eksperimen ini adalah sendok, margarin, lilin, korek api, dan mangkuk atau piring kecil. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyalakan korek api, lalu kita taruh di atas lilinnya. Lilinnya juga harus ditaruh di atas piring kecil ini. Nah, selanjutnya kita ambil sendok margarin, secukupnya aja, supaya lebih gampang mencairnya. Lalu sendok yang margarin yang sudah kita ambil dalam sendok, kita taruh di atas apinya. Kita tunggu sampai margarin mencair. Margarin dapat menjadi panas jika kita panaskan. Margarin yang awalnya berbentuk padat seperti ini dapat. Hai guys, kali ini aku bakalan membuat pancake. Dan ini bahan-bahannya, pertama ada bubuk pancake, yang kedua susu ultra, yang full cream sama telur 1. Oke, sekarang adonannya udah jadi dan teflonnya juga udah panas, jadi kita langsung masak aja. Oke guys, ini pancake-nya udah jadi dan sekarang kita bakal hias dengan topping-topping yang ada di sini ya guys. Jadi. Oke guys, ini udah jadi. Halo guys, teman-teman sekolah minggu sekalian. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya ingin menyampaikan kepada kalian kesaksian kalau di luar kan ini masih belum aman virus coronanya. Makanya kalau ada yang kena virus positif COVID-19, semoga aja bisa sembuh dari virus ini dan bisa negatif. Teman-teman, ada tuh orang-orang tuh yang sering tuh nggak patut, nggak pakai masker, nggak pakai helm. Makanya tuh orang-orangnya tuh yang nggak patuhi protokol kesehatan. Teman-teman sekolah minggu, jangan ikut-ikutan ke orang-orang itu. Kemanapun harus pakai masker. Jangan seperti orang-orang itu. Kalau enggak, itu bisa kena push up. Tetaplah jaga-jaga, jaraklah 1 meter. Ada orang yang sudah meninggal dunia terkena akibat virus COVID-19. Semoga aja teristirahatlah dengan tenang dan jaga-jaga jarak. Tetaplah cuci tangan. Bila kemana, pakailah masker. Terima kasih kepada Tuhan. Dan teman-teman juga sekolah minggu, tetaplah di rumah dan jangan kemana-mana. Terima kasih. 2 ayat 1-2. Pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Mari kita memulai doa syafaat ini. Tuhan, Natali berdoa untuk dunia yang sedang dilanda virus corona ini. Natali berdoa semoga virus corona ini cepat berlalu dan dunia bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan kiranya negara Indonesia makin diberkati pemerintahannya dan juga memberikan hikmat kepada Presiden Jokowi beserta para menteri dan juga jajarannya, sehingga mereka dapat memerintahkan negara ini dengan takut akan Tuhan. Natali juga berdoa buat gereja-gereja di seluruh dunia Indonesia. Kiranya Tuhan proteksi umatnya dari segala serangan dalam bentuk apapun. Terlebih lagi dari Natali berdoa untuk gereja GZA. Kiranya semakin banyak jiwa yang dimenangkan dan menjadi jemaat yang lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan Natali berdoa untuk setiap keluarga Tuhan, semoga proteksi dari kesehatan sampai ekonominya.
Semua ada dalam tangan Tuhan. Demikianlah doa Natal yang tidak sempurna ini, tapi Natal percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau pelangkahku. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Aku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Semuanya, jadi aku pengen sharing tentang salah satu dari firman Tuhan, yaitu ada di Amsal 19 ayat 21, bunyinya gini: banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi maksudnya tuh gimana? Maksudnya itu jadi
banyak keinginan dari hati manusia sendiri, tapi banyak juga yang tidak terencana. Kenapa yang tidak terencana? Karena tidak sejalan dengan keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan. Dimana keinginan itu cuman kayak keinginan harta duniawi, cuman keinginan yang sementara lah, yang mungkin sesekali atau nanti akan bakal bosan dan gak kita pakai, dan ujung-ujungnya cuman ngerugin diri kita sendiri. Nah, untuk itu teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, sebagai murid Tuhan, kita harus mempunyai keinginan yang selurus dan sekehendak dengan Tuhan, dimana keinginan itu penting bagi kita dan juga menjadi berkat bagi semua orang. Dimana ketika kita menginginkan sesuatu, keinginan itu akan terkabul karena keinginan itu adalah keinginan yang kita mau dan yang Tuhan mau. Jadi Tuhan berkehendak akan keinginan itu. Harapan itu juga harus baik bagi masa depan kita dan juga orang di sekitar kita. Percayalah, ketika kita menginginkan atau mengharapkan sesuatu yang baik, Tuhan akan senantiasa menyertai dan menghendaki kita. Yakin bahwa rencananya lah yang terbaik. Sekian yang bisa aku bagikan. Terima kasih and God bless you. Wow, gimana anak-anak semua yang sudah melihat videonya tadi? Kalian luar biasa banget ya. Tante tuh nggak nyangka kalian begitu antusias untuk mengirim video challenge. Dan dari semua kategorinya itu banyak banget yang bagus-bagus. Sampai bingung loh kami guru-guru sekolah minggu memilih siapa ya. Dari mulai memasak, TikTok, bermain musik, khotbah, dandan. Apalagi tadi ya, memberi makan ikan, menari-nari. Pokoknya semuanya kalian luar biasa dan kami guru-guru sangat berterima kasih untuk kalian semua yang sudah mengirim video kontes ini. Dan kami sudah punya pemenangnya. Kami sudah memilih 5 orang. Dan kami yakini itu yang terbaik, yang memang pasti jadi pemenang di antara kalian. Tapi yang gak menang juga bagus banget. Lain kali kayaknya perlu juga diadain ya, tapi harus pakai tema kayaknya ya. Kalau lain kali kita bikin, harus live katanya. Oke. 1, pemenangnya Michelle. Yang kedua, Ezra. Yang ketiga, 1, 2, 3 perkutut. Yang keempat, Ega, kamu bagus banget. Dan yang terakhir, Dinda bagi-bagi dong pancake-nya. Itu dia pemenangnya, ada 5 orang. Jadi yang gak menang, tetap semangat ya kalau Tante adakan lagi video challenge ini. Oke, selesai sudah harnas kita pada pagi ini. Kalian semua yang di rumah pada saat ini menonton, bersama-sama dengan Tante kita mau tutup ibadah harnas kita pada pagi ini. Dan semuanya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik buat kami semua. Dan kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu baik buat kami dan buat anak-anak di rumah. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih menyertai kami. Dan terima kasih Tuhan kalau kami pada saat ini boleh tampil sebagai anak-anak sekolah minggumu yang luar biasa. Kami boleh Tuhan memberikan yang terbaik dari kehidupan kami untuk Engkau sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak dari orang tua kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak kebanggaan dari orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakin dan percaya tangan Tuhan selalu memimpin, tangan Tuhan akan selalu menolong kami di hari-hari yang akan kami lalui ke depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami selesai sudah ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau tutup ibadah kami. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Anak-anak sekolah minggu, tetaplah maju di dalam Tuhan dan lakukanlah pekerjaan-pekerjaan baik. Sekalipun kalian berbeda-beda, Tuhan kasih talenta juga yang berbeda untuk memuliakan Dia. Maju dalam Tuhan.
Bye.